Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala fi ayatin ukhra wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu la yabi' fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Para ustadz, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung saja seperti biasa ya, kajian saya dijadikan kajian santai, ya, kajian kekeluargaan, ngobrol bersama keluarga. Ya, berarti kalau ngobrol bersama keluarga, ngobrolnya harus efektif. Jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang tidur, ya, semuanya informasi, diskusi, semuanya berjalan secara efektif. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang tidak paham, langsung tanya ya. Ya, ada yang paham langsung tanya. Ya, kita mulai langsung nasihat ketiga ya, Bapak, ya, Ibu-ibu. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif, ya, nasihat ketiga, kecukupan, qanaah dan kaya sejati. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, pertama kita niatkan masuk kelas Afima ini. Saya peringati, ya, pertama adalah semoga pertemuan sekitar 2 jam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tiket ke surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang kedua apa, Pak? Menambah ketakwaan, ya, menambah ketakwaan, ya, menambah ketakwaan. Nah, kemudian yang ketiga apa? Niat untuk menuntut ilmu, yaitu niat ibadah. Nah, kemudian keempat mengurangi kebodohan. Nah, kelima adalah mensyukuri nikmat. Nah, 5 ini kalau kita hadirkan dalam menuntut ilmu, 1 dari 5 ini aja, Pak. 1 dari 5 ini aja, insya Allah itu dianggap ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi ya. Ya. Kedua apa? Ketakwaan. Nah, kemudian ibadah. Nah, kemudian syukur nikmat, kemudian mengangkat atau mengurangi kebodohan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita menuntut ilmu niatnya begini, apalagi kalau sampai 5-5-nya ada, Bu. Ya, kita ke pengajian, kita ke sekolah, kita ke masjid. Kalau 1 dari 5 ini aja, Bu. 1 dari 5 ini saja kita hadirkan, itu sudah menjadi ikhlas di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur-syukur 5-5-nya hadir. Kalau 5-5-nya hadir, wah, itu lebih sempurna, ya. Nah, kalau 5-5-nya hadir, Bu, nanti hasilnya gini nih, Bu. Hasilnya, ya, 1, dia akan paham apa yang dipelajari, ya, akan paham yang dipelajari. Kedua, akan selesai, ya, selesai. Kan banyak, Bu, kita baca buku, ya, cuman beberapa halaman pertama doang.
Kita ngaji cuman pertemuan pertama doang, semangat. Ya, apalagi kita pengen ngegarap nonton YouTube kajiannya Ustadz Fulan gitu. Baru sekali 2 kali doang. Padahal targetnya mau hatam. Nah, kalau kita niatnya ikhlas, itu insya Allah hasil kedua selesai. Hasil ketiga, ya nagih, sampai mati. Kalau kita ikhlas menuntut ilmu, insya Allah nggak ada kata berhenti, Bu. Pak, sampai mati kita bakalan nagih menuntut ilmu. Nah, keempat apa? Diamalkan. Sering nggak Pak, Bu, kita belajar tapi nggak diamalin? Sering. Itu gara-gara niatnya salah. Nah, yang terakhir apa? Diajarkan. Nah, ini ciri-ciri penuntut ilmu yang ikhlas, Bu. Ciri-ciri peserta AFIMA yang ikhlas yaitu ada 5 ini. Ya, yaitu paham, selesai, nagih sampai mati, kemudian diamalkan dan diajarkan. Inilah ciri-ciri penuntut ilmu yang ikhlas. Ya, langsung kita mulai. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, nasihat yang ketiga adalah kecukupan, qanaah dan kaya sejati. Jadi kalau ada pertanyaan, Bu, Ustaz, saya mencari nafkah itu minimal gajinya berapa? Kan Islam menyuruhkan kita mencari nafkah. Nah, kira-kira kebutuhan apa saja yang wajib kita penuhi ya dengan hasil bisnis kita? UMR atau apa namanya? Ya gitulah pokoknya. Minimal kita berbisnis itu minimalnya berapa? Nominalnya berapa? Nah, ini nasihat ketiganya, Bu ya. Nasihat ketiga. Nah, poin pertama saya ingin sampaikan bahwasanya nomor berapa? Nomor 19 ya. Nomor 19, Bu. Pak Asep boleh dibaca? Kaya sejati adalah kaya mati. Iya. Ternyata Pak, kaya itu patokannya bukan hartanya. Kaya itu adalah patokannya adalah hati, Bu. Rasulullah Shallallahu. Jadi kalau ada definisi siapa orang kaya? Ya. Definisi sejati orang kaya. Jadi gini, Pak. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cerdas sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat hikmah, sangat bijaksana sekali perkataannya. Dari dulu ya namanya ada istilah orang kaya pasti adalah orang yang duitnya banyak. Itu definisi orang kaya. Tapi Rasulullah SAW lari ke definisi yang lain, yaitu definisi jiwa. Yaitu jiwa orang yang kaya, bukan zahir orang yang kaya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kita siapa yang orang kaya yang benar-benar jiwanya kaya. Yaitu Rasulullah bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad." Bukanlah kekayaan itu gara-gara hartanya banyak, walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu adalah kaya hati. Ya. Jadi, Bu, di dunia ini sekarang banyak sekali orang kaya tapi berhati miskin. Banyak. Orang kaya berhati miskin tuh gimana? Orang kaya tapi masih jarang sedekah. Orang kaya tapi masih perhitungan kalau ngasih. Orang kaya tapi masih mikirinnya duit aja. Seharusnya, Bu ya. Seharusnya kayak kalau orang kaya seharusnya mikirinnya nggak duit. Itu perkiraan kita ya. Yang pikiran kebanyakan orang yang menengah ke bawah. Orang kaya harusnya nggak mikirin duit. Nah, tapi ternyata orang kaya itu yang jiwanya miskin itu lebih membutuhkan duit, lebih memikirkan duit,
lebih diperbudak duit daripada orang miskin. Nah, dan kebalikannya Bu, betapa banyak orang miskin berhati kaya. Banyak sekali. Ya Allah, dia miskin, tapi kok kalau menraktir orang kok kayak nggak perhitungan gitu. Dia kok miskin, tapi kok pakaiannya itu bersahaja. Ya seperti itu. Dia kok miskin tapi sering sedekah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi pernah ada di kampung saya. Ya, kampung saya. Nah itu teman orang tua saya. Nah itu ngadain kondangan, ya nikahan. Nah zohirnya sih menengah ke bawah. Nah orang tuanya ini. Tapi pas dia ngadain nikahan, kan tamu pasti bawa amplop ya. Nah, baru orang pertama yang ngasih amplop langsung ditolak sama dia. Dah, gak usah pakai amplop. Jadi dia kondangan, ya tapi nggak nerima amplop. Masya Allah. Gimana? Bisa nggak Bu? Kira-kira Bu, Pak? kita kondangan, ya tapi nggak nerima. Silakan benar-benar niat untuk farah, untuk mentraktir orang, untuk memberi makan kebahagiaan orang lain. Nah ini zohirnya menengah ke bawah, tapi kok bisa sampai seperti itu? Nah ini adalah contoh-contoh bahwasanya banyak orang miskin tapi berhati kaya. Betapa banyak orang kaya tapi masih sering minta-minta. Ya, tapi betapa banyak orang miskin nggak pernah minta-minta. Walaupun kurang. Walaupun kekurangan tapi nggak pernah minta. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini kaidah pertama, poin pertama yaitu kaya sejati. Ya, jadi kesimpulannya kecukupan, qanaah dan kaya sejati semuanya ke hati. Anda kaya atau miskin, nah tergantung, lihat hati Anda. Nah yang kedua, banyak orang kaya berjiwa miskin dan banyak orang miskin berjiwa kaya. Ini sudah ya, ketiga, 4 pilar. Siap. Ya. Yang keempat, yang selanjutnya, Ya, 21. 4 pilar kecukupan di dunia: sehat, keamanan, tempat tinggal dan makan di hari itu. Iya. Jadi Ibu, Bapak, jadi kalau ada pertanyaan, sebenarnya kita ini mencari nafkah minimal sampai berapa sih? Kita ini mencari nafkah minimal itu sampai punya apa? Nah, ternyata Rasulullah SAW sudah jauh-jauh mentakar kepemilikan dunia minimal. Artinya kalau ini sudah dipenuhi, itu sudah cukup. Ya, apa 4 itu? Pertama, sehat. Nah ini perkataan Rasulullah SAW ya, langsung saya sebutkan hadisnya, hadis sahih. Kata Rasulullah SAW, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Barang siapa di antara kalian yang bangun tidur, ya mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Ini kata siapa Bu? Kata Rasulullah, wahai umatku, barang siapa di antara kalian yang badannya sehat, asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Kemudian aminan fi sirbihi. Amin itu keamanan Bu. Betapa banyak di antara kita yang masih terjadi keributan kayak di Palestina, kayak di Syria, kayak di Yaman, itu mereka nggak dapat keamanan. Ya, di tempat-tempat batas-batas negara, perbatasan, itu banyak keributan. Nah, kita di kota ini aman. Nah, kemudian ketiga adalah fisirbihi, yaitu punya sirb itu apa? Sirbu itu kandang Bu, lobang tempat tidur hewan. Hewan itu ya ular seperti kemudian semut dan seterusnya, itu kalau pulang itu masuk ke lobang. Jadi Rasulullah bilang, barang siapa di antara kalian yang bangun pagi badannya sehat, aman, kemudian bangunnya pun di rumah, ya bukan di kolong jembatan. Ya. Terus kita lihat bahasa Rasulullah pun sirbi itu istilahnya kolong
terowongan. Ya. Kesimpulannya apa? Rumah tempat tidur apapun ya, baik itu ngontrak, baik itu rumah orang, baik itu rumah mertua, baik itu rumah orang tua, baik itu rumah sendiri, baik mewah, baik itu apapun, asal kita punya tempat tidur. Nah, itu syarat ketiga. Nah, yang terakhir adalah indahu qutu yaumihi. Dia punya makanan di hari itu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang punya 4 ini, Bu, ya, sehat, keamanan tempat tinggal, dan makan di hari itu. Dan ingat, Rasulullah mengatakannya di hari itu, ya, bukan minggu depan, atau bukan bulan depan, atau bukan tahun depan. Punya 4 ini aja, Bu. Kata Rasulullah apa? Faqad hizat lahu dunya, sesungguhnya dia telah diberikan dunia dan seisinya. Apa, Pak? Dunia dan seisinya. Soalnya gini, Pak, Bu, 4 ini adalah nikmat utama dunia. Ya, walaupun dia duitnya banyak, tapi nggak sehat, nggak aman, ya, nggak punya tempat tinggal karena saking sibuknya mungkin. Kemudian nah, ini nikmat utama dunia. Dan mau orang miskin ataupun orang kaya, baik yang gajinya sebulan 1,5 juta katakan, atau yang gajinya sebulan miliaran, nah itu pasti 4 ini ya fungsinya nggak beda jauh. Ya. Makan ya perutnya sama segitu-gitu juga, ya. Lidahnya juga sama segitu-gitu juga. Kemudian keamanan ya relatif. Kemudian tempat tinggal yang penting bisa tidur. Ya Allah, Pak, betapa banyak ya orang yang rumahnya mewah, ya, betapa banyak orang yang kasurnya empuk tapi nggak bisa tidur. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang lebih tua dari saya pasti lebih tahu pengalaman orang-orang yang seperti itu. Nah, kemudian makan di hari itu ya sama makan. Ya, jadi ini kesimpulannya, Pak, 4 minimal ya, 4 nikmat utama dunia. Jadi, Bu, Pak, kalau kita bisnis dan punya sampai 4 ini terlaksana, maka sudah langsung saja menuju akhirat, Pak. Apa? Kalau kita sudah 4 ini punya, sudah, Pak. Nggak usah mikirin apa-apa. Mikirin aja udah akhirat. Saya sudah punya uang melebihi ini. Sudah, pikirkan bagaimana saya nyari uang untuk akhirat. Karena 4 ini sudah punya. Sisanya ya udah buat akhirat. Jangan sampai kita ngumpulin uang yang banyak, ini sudah lengkap, lebih dari ininya malah menjerumuskan kita ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi kesimpulannya, Pak, barang siapa yang punya 4 ini, ada 2 jalan di depannya, Pak. Mau neraka atau surga. Anda sudah punya 4 ini harta, ini duit, itu bisa mengantarkan kita ke neraka, bisa mengantarkan kita ke surga, tinggal bapak dan ibu yang milih. Itu nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah punya 4 ini, kamu nyari harta buat apa? Kata Rasulullah, dunia sudah dan seisinya sudah diberi dengan 4 ini. Kamu mau nyari apa? Ya, seperti itu. Kalau 4 ini udah punya, saya mau akhirat dah, ngasih orang nafkah dan seterusnya. Oleh karena itu, orang muslim ya wajib kaya. Ya, orang muslim wajib kaya karena ini minimal. Ya, dan setelahnya untuk akhiratnya. Lanjut ya. Ya, boleh. Yang kayak hati itu, kan itu yang potongan kaya ya. Nah, itu orang miskin juga bisa menjadi kaya kalau hatinya kaya. Iya. Itu bagaimana sih miskin yang maksudnya tetap kekurangan gitu. Kekurangan, iya. Untuk biaya sehari-hari. Iya. Karena sekarang kebutuhannya iya. Benar. Pangan gitu saja. Iya, benar. Listrik atau
Iya, benar. Waktu apa yang harus kita bayar gitu. Iya, benar. Dan juga misalnya pendidikan anak. Iya, benar. Bagaimana dan nyambung ke yang poin ketiga tersebut, yang apabila itu. Iya. Itu nyambungnya maksudnya kan itu kan sehat, keamanan, tempat tinggal, dan makan gitu ya. Itu bagaimana dengan yang lain? Yang lainnya, iya. Jadi gini Pak, ini masuknya masalah nafkah ya. Nafkah itu terbagi jadi dua, ada yang sunnah, ada yang wajib. Insya Allah kita akan belajar bab nafkah. Di bawah insya Allah poin nomor 7. Ya, poin nomor 7 insya Allah akan dijelaskan tentang poin nafkah ya. Poin nafkah. Nah, adapun saya ingin ngejawab yang berkaitan dengan bab ini aja, yaitu tatkala kita kekurangan tapi kita bisa bersedekah, itu gimana tuh kekurangan tapi sedekah. Nah, kesimpulannya Pak, kita semua masing-masing tahu hati kita, kejujuran kita. Sebenarnya nih kita cukup atau rakus? Kita ini kurang atau rakus? Semua dari kita tahu diri kita. Apakah kita kurang ataupun rakus? Nah, qanaah ya bagi orang-orang soleh, ya bagi orang-orang yang kekasih Allah, nah itu sedikit saja itu dia cukup. Jadi nafkah itu terbagi jadi dua, ada yang primer, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah yang wajib itu primer sama sekunder. Ya nanti dibahas di poin ke-7. Nah tatkala dia miskin zahirnya dia miskin Pak. Tapi bagi dia sendiri dia itu cukup. Bisa jadi bagi orang lain kita kekurangan Pak. Tapi bagi diri kita sendiri kita cukup sehingga bisa memberikan sedekah. Itulah sedekah paling mulia kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW apa? Khairus sedekah juhdul mukil. Khairus sedekah juhdul mukil. Sedekah terbaik itu adalah sedekahnya orang yang uangnya dikit, hartanya dikit. Dia sudah hartanya dikit, nah kemudian bisa sedekah. Ya seperti itu. Ya, lanjut. Kalau oleh Rasulullah Ta'ala, nasihat keempat menjadikan harta sebagai wasilah akhir. Ya, lanjut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia banyak media, modal, aset, nikmat, diantaranya umur, waktu, sehat, ilmu, pangkat, ketenaran, dan seterusnya untuk bisa kita gunakan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini di dunia dikasih aset oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikasih aset, dikasih media, dikasih alat untuk kita bisa menggapai pulang ke akhirat. Jadi Bu, kita ini sebenarnya lagi di luar kampung Bu. Pak, kita ini semua lagi di luar kampung. Kita lagi berpergian Pak. Kampung kita sebenarnya di mana? Di surga Pak. Kampung manusia sebenarnya di surga. Nah kita ini terjun ke bumi, ya lagi berpergian. Nah tatkala kita berpergian, kita dikasih modal untuk bisa kembali ke kampung. Kita dikasih modal Pak. Dikasih modalnya apa aja? Sehat. Ya. Jadi untuk bisa ke kampung caranya ibadah. Ya beribadah kepada Allah. Nah, modalnya apa? Sehat. Kedua apa? Waktu. Kemudian apa? Ilmu, pangkat, bahkan ketenaran. Ya, ada orang terkenal. Nah, itu juga bisa. Itu modal, Pak. Kan nggak semua orang dikasih modal ketenaran. Ya. Kemudian dan seterusnya. Nah, ini, Bu, modal-modal ini yang diberikan Allah kepada kita, kalau bisa kita pakai untuk berangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke surga Allah, nah itu berarti adalah orang yang bahagia. Nah, orang yang bodoh, orang yang celaka, orang yang sesat, nah dikasih modal banyak, modal yang banyak ini, tapi dia tetap nggak nyampe ke kampung dia. Ya, Bu, kira-kira umur semua kita punya ya.
waktu, sehat, ya, ilmu. Nah ini ilmu salah satunya. Ya, sebagai modal untuk bisa sampai kepada Allah. Ya, kita introspeksi diri, ya. Sudahkah modal-modal ini kita pakai untuk bisa pulang kampung. Ya, lanjut 2, harta kaya. Harta kaya, sukses dunia bukan tujuan, hanya wasilah. Ya, kan sebagaimana saya jelaskan kemarin, tujuan kita berbisnis itu supaya harta kita bukan banyak. Ya, itu tujuan nomor 2. Tujuan nomor 1-nya adalah supaya harta kita bisa berkah. Harta berkah apa Bu definisinya? Bisa mengantarkan kita ke surga. Ya, berkah banyak kebaikan. Nah, nomor 2, kalau harta kaya sukses itu bukan tujuan, itu hanya wasilah. Jadi sudah saya sampaikan tadi, harta kaya sukses itu bukan tujuan, tapi wasilah. Tujuan utamanya apa? Untuk bisa kembali ke kampung halaman. Ya. Nah, Bu, kalau kita kerja bisnis tujuannya kaya, ya, tujuan utamanya kaya, aduh, pusing, ya, apa namanya, bisa jadi nggak bisa tidur deh. Ya, ini mikirnya utang, mikirnya gimana supaya nggak rugi, mikirnya supaya bagaimana untung, ditambah lagi kalau dia minjem ke bank, pakai riba, itu lebih panas lagi Bu, lebih panas lagi hidup. Ya, jangankan bisa istirahat, tidur aja bisa jadi dia nggak bisa. Kalau tujuan kita dalam berbisnis itu kaya, tujuan utamanya dunia. Nah, makanya Rasulullah ngasih doa Bu, Pak, ngasih doa supaya hati kita, jadi supaya dunia itu di tangan, bukan di hati. Nah, doanya adalah wala taj'al musibatana fi dinina. Dari sini ya. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Wala taj'al, ya, ad-dunya. Nah, dari sini. Wala taj'alid dunya, ini hadisnya sahih ya. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia adalah ambisi terbesarku. Ya, wala mablagha ilmina, dan bayaran kapasitasku. Kita kan semua punya kapasitas ya. Ada yang guru, ada yang keahliannya masak, ada keahliannya ya apa namanya ya banyaklah keahlian kita banyak. Nah, keahlian kita Bu, itu jangan kita niatkan supaya dapat gaji. Jangan Bu. Ibu jagonya apa Bu? Masak. Kang Hafid jagonya apa? Misalnya desain. Misalnya Kang Adam jagonya apa? Misalnya media. Nah, saya misalnya jagonya apa? Minum kopi jagonya. Ustaz Fajar jagonya apa? Al-Quran, ilmu agama. Jangan sampai keahlian kita ya itu kita tujukan untuk dapat gaji, untuk dapat duit. Jangan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan manfaat. Makanya kata Rasulullah SAW, khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Ya. Orang terbaik adalah orang yang akhlaknya baik dan bermanfaat kepada manusia. Nah, ini doanya Pak, Bu. Doanya simple, 2 kalimat doang. Ya Allah, jangan jadikan dunia ambisi terbesarku dan bayaran keahlianku. Insya Allah Pak, insya Allah kalau orang ya sesuai dengan doa Nabi ini, insya Allah sukses. Insya Allah ya, atas izin Allah, kalau doa ini ada di seorang muslim, insya Allah keahlian dia akan besar dan seterusnya. Ya, lanjut ya. 3. Harta adalah salah satu wasilah terbaik untuk beribadah. Wah, ya, inilah enaknya orang kaya ya. Inilah enaknya jadi orang kaya. Kan tadi saya sudah jelaskan ya, Pak. Jadi Allah memberikan kita banyak modal. Allah memberikan kita banyak
wasilah. Ada wasilah umur, ya, ada wasilah harta, ada wasilah sehat, ada wasilah ketenaran. Nah, ada wasilah ilmu. Nah, kalau ada pertanyaan, Ustaz, wasilah mana yang paling bagus? Nah, ternyata ada redaksi dari Rasulullah SAW, wasilah akhirat yang terbaik adalah harta. Nah, hadisnya seperti ini, Bu. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menukil dari Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, Inna hadal mala khadiratun hulwah. Sesungguhnya harta dunia ini itu hijau dan manis. Ya. Faman akhadahu bihaqqihi fa ni'mal ma'unatuhu. Barang siapa yang memanfaatkan ilmu sesuai dengan kebaikan, maka sesungguhnya harta itu adalah wasilah terbaik. Ya, jadi harta di tangan orang yang tepat itu menjadi wasilah terbaik untuk bisa sampai ke akhirat, dan bisa menjadi wasilah terbaik untuk kebaikan umat, untuk merubah dunia. Nah, oleh karena itu Pak, Bu, ini jadi pemecut kita juga, ya, supaya kita ya bisa menjadi kayak orang muslim ini bisa menjadi kayak, kan kita pernah dengerin ya Ustaz ya, Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf itu, Bu, ulama sahabat ya. Itu dari Kerek, Bu. Nih, dari UMKM, Bu. Dari UMKM. Abdurrahman bin Auf sering dengar ya? Sering dengar. Abdurrahman bin Auf itu ya dari muhajirin ya, dari Mekah kemudian berangkat ke Madinah, nggak ada apa-apa. Bayangin, Bu, kita diusir nih dari Kuningan, Bu, nggak bawa apa-apa, Bu. Ya, pindah ke 450 km sampai mana ya? 450 km dari Kuningan ke mana ya? Jakarta, Tangerang, ke Banten lah, ke Banten. Kita dari Kuningan diusir ke Banten, Bu. Ya, nggak ada kendaraan, nggak ada apa. Ya, nggak bawa apa-apa, nggak bawa harta, ya namanya juga diusir. Nyampe di Banten, ya nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya harta. Ya, nah akhirnya Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh kaum Ansor. Nah, kata orang Ansornya, wahai Abdurrahman bin Auf, saya mau nolong kamu. Ya, ini kebun saya buat kamu aja. Tolong terserah kamu mau ditanam apa-apa. Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf orang Mekah, Bu. Abdurrahman bin Auf orang Mekah tuh nggak biasa megang pacul. Biasanya megang duit, dagang, pasar. Nah, akhirnya Abdurrahman bin Auf bilang, ana nggak mau kebun ente, ana mau tunjukin aja Pak pasar. Akhirnya langsung ditunjukin pasar dan Abdurrahman bin Auf langsung dagang. Ya, yang pertama kali dijual oleh Abdurrahman bin Auf itu makanan, Bu, akid. Akid itu kayak permen. Jualan permen, Bu. Abdurrahman bin Auf jualan permen. Nah, tapi karena semangat beliau, karena keikhlasan beliau, karena keilmuan beliau dalam ekonomi Islam, akhirnya dagangannya maju. Ya, baru beberapa saat, Bu, jualan permen, akhirnya suatu ketika dia nikah. Ya, jadi baru jualan permen beberapa saat itu langsung bisa nikah. Setelah kala datang ke Rasulullah SAW langsung dilihat, Abdurrahman bin Auf, kenapa wajah kamu kuning? Oh, wahai Rasulullah, ini minyak wangi istri. minyak wangi istri nempel di tubuh gitu. Masya Allah, pengantin baru, kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah apa? Aulim walau bisa. Kata Rasulullah, ya udah, mana walimahannya? 1 kambing lah, kata Rasulullah SAW. Nah, ini dalil, Bu, bahwasanya ketika itu Abdurrahman bin Auf dari UMKM jualan permen langsung bisa ke level bisa sedekah kambing. Orang jualan permen bisa sedekah kambing nggak? Ya belum tentu ya. Nah, kelontongan tuh yang begitu. Nah, baru berapa bulan karena semangat naik dia, jadi menengah, bisa neraktir kambing. Dan karena semangat ya, dari permen jadi ke ke baju, kemudian jadi ke ke bahan baku dan seterusnya, sampai, Bu, sedekahnya
Ya, sedekahnya Abdurrahman bin Auf saja itu 60 triliun, Bu. Kalau di Indonesia, kalau dirupiahkan 60 triliun. Masya Allah. Nah, itu nolnya 13, Bu ya. 63 triliun dari jualan permen. Ya, Abdurrahman bin Auf. Ya, lanjut. Nah, ini jadi, Bu, Islam bisa maju itu karena dikelilingi para miliarder, Bu. Rasulullah bisa maju karena dikelilingi oleh sosok Abdurrahman bin Auf, dikelilingi oleh sosok Abu Bakar, Utsman bin Affan, ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, orang-orang kaya. Nah, ini dalil bahwasanya harta itu kalau di tangan yang tepat menjadi senjata yang sangat hebat untuk agama Islam. Ya, lanjut. Harta bisa menambahkan derajat seseorang, tapi bukan barometer kemuliaan. Ya, ini harus diingat, Bu ya. Ustadz, udah jadi hati kita ya. Udah ada di hati kita, kayaknya kita kalau ketemu orang kaya tuh lebih hormat gitu. Itu sudah manusiawi. Kalau ketemu orang miskin, ya Allah, kok kayak agak menghina gitu. Kalau ketemu orang kaya, wah, sopan banget. Nah, itu udah manusiawi. Itu sudah manusiawi. Nah, makanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditegur karena memang manusiawi. Ya, kalau ada orang yang datang, orang kaya, wah, sopan banget. Ya, kalau yang orang miskin yang undang, ya kayaknya aduh, banyak alasan. Nah, itu udah manusiawi, Pak. Makanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Jadi kesimpulannya apa, Bu? Harta bisa menambah derajat seorang? Ya, bisa. Ya, artinya kan manusia menghukuminya dengan harta, tapi bukan barometer kemuliaan. Ya, paham ya? Ya, seperti itu. Makruh terlalu menghormati orang kaya karena hartanya, bukan pemimpin atau orang saleh. Iya, jadi ibu-ibu, nah ini ada pembahasan, Bu, di fikih itu. Kalau kita ya menghormati orang kaya karena kayanya, bukan karena dia orang soleh, bukan karena dia orang beragama, ya, bukan pemimpin juga. Nah, kita makruh menghormati orang kaya tersebut karena orang kayanya. Jadi kalau ada orang kaya datang, ya cium tangan, ya. Nah, itu dibahas sama ulama, makruh hukumnya. Ya, seperti itu. Nah, gini. Benar-benar. Jadi gini, Pak, Bu, punten. Jadi sunnah itu terbagi jadi dua, Bu. Sunnah, ya. Sunnah itu ketetapan Allah, ya. Ketetapan Allah itu adalah terbagi jadi dua. Ya, ketetapan bahasa Arab ya. Ketetapan itu terbagi jadi dua, ya. Pertama adalah kauni sama syar'i, ya. Ya. Ketetapan kauni itu artinya takdir, Pak. Ya. Kaya, miskin, sukses, gagal, bangkrut. Ini semua kauni, Pak. Takdir. Nah, ketetapan syar'inya apa? Perintah, kurang tutup perintah. Usaha, doa, belajar. Nah, ini ketetapan syar'i. Nah, yang disuruh oleh Allah ini ketetapan syar'i. Ya, yang disuruh oleh Allah itu ketetapan syar'i. Kita enggak disuruh kaya. Ya, kita enggak dilarang untuk miskin. Ya, kita enggak disuruh harus sukses gitu. Enggak ada perintah Allah harus sukses, harus soleh, harus kaya, enggak ada. Kita enggak ada larangan haram, hukumnya bangkrut. Enggak ada. Nah, yang ada wajib usaha, wajib doa, wajib belajar. Nah, inilah kesempurnaan tauhid, Pak.
kesempurnaan tauhid itu kita harus bedakan antara ketetapan kauni yaitu takdir ya, sama ketetapan syar'i yaitu perintah. Jadi kesimpulannya tadi ininya mana? Nah, kita harus yakin bahwasanya rezeki itu adalah ketetapan Allah. Nah, itu jatuhnya ketetapan kauni. Ya, tauhidnya tauhid kauni. Nah, tapi kita ketetapan syar'inya wajib harus doa, wajib berusaha, wajib belajar dari Abdurrahman bin Auf. Nah, seperti itu. Nah, kebanyakan orang nggak bisa memisahkan antara ketetapan syar'i dan ketetapan kauni. Ya, paham Bu ya? Begitu juga semuanya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, bagus. Bagus. Ya. Nah, bagus. Nah, pertanyaan bagus. Nah, ini kan ketetapan Allah ada dua. Ketetapan Allah ada dua, yaitu kauni sama syar'i. Ya. Nah, ya. Ketetapan kauni, Bu, masuk surga, masuk neraka. Sampai masuk surga sama masuk neraka itu ketetapan kauni. Ya. Nah, apa? Naik kelas misalnya bagi pelajar, apalagi apa namanya dan sebagainya. Nah, ketetapan syar'inya apa? Ibadah. Ya. Nah, kan kita udah paham ya, gagal, miskin, bangkrut, bahkan masuk surga, masuk neraka saja itu takdir kauni, murni apa namanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa diubah. Ya, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala penduduk surga, amin ya rabbal alamin. Tapi yang disuruh oleh Allah kepada kita itu ketetapan syar'i, usaha, doa, belajar dan ibadah. Ustaz, kok kayaknya kayak nggak adil ya? Kita usaha terus tapi takdirnya miskin. Kita usaha, doa, belajar dari pengalaman orang tapi kok tetap aja belum sukses. Nah, itu gimana? Nah, cuman ada kaidah ya, yaitu apa namanya? Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Allah kalau mentakdirkan sesuatu itu Allah akan menciptakan sababnya. Allah akan memudahkan halnya. Kalau kita ditakdirkan untuk sukses, maka Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ketetapan syar'i untuk sukses. Kalau kita menurut takdir kauninya itu syar'i masuk surga, maka Allah akan memudahkan. Ya, jadi bukan jaminan ya, memudahkan. Jadi mungkin kalau istilah ibunya tadi 80%. Tadi ya Bu ya, tadi bilangnya 80%. Nah, itu jadi kebanyakan orang yang ahli ibadah itu akan masuk surga. Jadi kesimpulannya apa? Kata simpelnya Bu, ketetapan syar'i adalah ciri-ciri ketetapan kauni. Ya. Ya, kaidah berikutnya adalah ketetapan syar'i ya. Ketetapan syar'i seseorang adalah ciri ketetapan kauninya. Ya. Ya, kalau dia ketetapannya ya seperti itu. Nah, kalau dia ketetapan syar'inya untuk menjadi orang kaya, ya untuk menjadi orang sukses, dia sudah kerjakan, maka insya Allah ketetapan kauninya juga seperti itu. Ya, kecuali ada kesalahan di hati. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya ada di umat ini yang ibadahnya ibadah ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Antara dia dan surga sampai enggak ada pembatas kecuali satu hasta. Tapi ternyata apa? Fa ya'malu bi amali ahlin nar.
dia su'ul khotimah di akhir hayatnya dia melakukan maksiat, akhirnya apa? Fayadkhulun nar, maka masuk neraka. Itu kenapa tuh? Kok bisa ya? Apa namanya? Ibadah terus tapi kok akhirnya ujungnya su'ul khotimah kemudian masuk neraka. Itu gara-gara Pak, Bu, hatinya belum bersih. Ya, niatnya belum bersih. Betapa banyak orang yang ahli ibadah tapi hatinya masih kotor, masih benci, masih memutus tali silaturahim, masih sering suuzon. Zohirnya mah zakat, puasa, haji. Zohirnya masya Allah bertakwa, tapi hatinya masih benci kepada seseorang. Hatinya masih memutus tali silaturahim kepada seseorang. Ya, hatinya masih suuzon, hatinya masih nggak ridho kepada Allah, hatinya masih marah dan kesel sama istri, sama suami. Ini bahaya nih, ya hati ini. Ya, nah orang-orang yang punya penyakit hati ini itu hasil sejatinya akan ketahuan. Ya makanya Pak, Bu, ya kita doa semoga Allah memperbaiki zohir dan batin kita. Kalau zohirnya doang, batinnya masih penyakit, wah ciri-ciri orang su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Ya lanjut Pak. Ya. Masalah yang ridho Ustaz. Iya. Kan berhubungan dengan puas dan cukup Ustaz ya. Iya. Ya sebagai apa? Kalau dalam bisnis kan misalnya apakah misalnya kita pengen keuntungannya tuh, Iya. Sebenarnya sudah mencukupi gitu, tapi kan sifat dasar manusia itu nggak merasa puas Ustaz. Tapi ada satu sisi, kalau makanya Islam nggak pernah maju ekonominya karena mungkin dibatasi dengan udah puas gitu kan, cukup puas. Tapi satu sisi kan kita harus apa? Itu gimana Ustaz? Apa berhubungan dengan itu terhadap itu? Iya. Nah itu nanti nasihat ke 9 atau ke 10 menjadi orang kaya penduduk surga. Ya, nanti lanjut. Siap. Jadi ini Bu, maaf, ini kaidah ini saya rancang sedemikian rupa supaya berkaitan satu ininya bertahap. Jadi bisa jadi pertanyaan di nomor 1 itu bisa kejawab di pertanyaan berikutnya. Begitu seterusnya. Lanjut. Yang selanjutnya menanam tauhid dan mementerikan tawakal dalam hati. Ya, ini semua tauhid Bu ya. Nomor nasihat kelima ini tauhid Bu. Nasihat kelima ini penundukan tauhid. Nomor 1 apa? Yakin bahwasanya rezeki jaminan Allah. Nomor 2 apa? Ridho. Nomor 3 apa? Tawakal. Nah ini nasihat kelima ini emang penuh dengan tauhid. Tawakal Pak. Tawakal. Kalau kita sudah yakin bahwasanya rezeki jaminan Allah dan bahwasanya rezeki adalah ketetapan Allah dan bahwasanya rezeki itu tidak sama, ya udah tinggal tawakal. Tawakal itu bukan berarti meninggalkan proses. Tawakal itu memaksimalkan proses dan menyerahkan hasil. Itu tawakal. Ya, tawakal itu apa? Memaksimalkan proses dan menyerahkan hasil. Ya, jangan sampai kita terobsesi dengan hasil. Jangan sampai kita terobsesi dengan hasil. Kayak pinter, sukses, ya. Rumahnya besar, rumahnya mewah, bisnisnya buka cabang, itu kan hasil. Ya, terkenal, nah itu hasil. Barang siapa yang terobsesi dengan hasil dan meninggalkan proses, barang siapa yang lebih terobsesi dengan hasil ketimbang proses, hasilnya nggak bakal maksimal. Itu udah hukum alam. Ya. Orang yang lebih terobsesi dengan hasil ketimbang proses, hasilnya nggak bakalan maksimal. Ya, karena dia lebih capek memikirkan hasil ketimbang capek dia mengerjakan proses. Pernah nggak Bu? Ngerasa Bu ya, Pak ya? Kita terobsesi kaya itu capek banget. Kita memikirkan untuk bisa kaya itu lebih capek daripada kita nyari nafkah. Ya, paham Pak ya, Bu? Ya. Nah, makanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih." Wahai manusia, cobalah kalian tawakal
setawakal mungkin. Insya Allah Allah akan kasih rizki kita sebagaimana Allah memberikan rizki seekor burung, ya, keluar pagi-pagi lapar tapi pulang sore sudah kenyang. Nah, seperti itu. Nah, itu perumpamaan dari Rasulullah SAW. Ya, lanjut 4. Ya. Jadi yang teori bisnis yang fokus terhadap hasil itu berarti tidak bisa dijadikan patokan buat kita, Ustaz. Kan ada teori bisnis yang Iya, terhadap hasil, berarti tidak bisa jadi patokan teori. Ya, sebagaimana, nah itu semua ilmu ya. Teori tentang hasil ya itu juga proses, bagian dari proses mempelajari, yaitu masuknya ke ilmu bisnis lah, ilmu bisnis. Nah, yang kita pelajari di sini adalah ilmu bisnis tapi perspektif tauhid dan akhlak. Ya, bukan perspektif marketing atau perspektif teknis. Ya, seperti itu. Ini lebih kepada hati. Ya, bukan kepada teknis. Ya, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Ya, lanjut. Harus memahami dan meyakini bahwa rezeki bukan hanya yang masuk ke perut atau ke dompet. Ya. Yang masuk ke akal dan hati itu juga rezeki, dan bahwa rezeki yang utama. Iya, bahkan ya, bukan bahwa ya. Oh, bahkan. Iya, salah, anak tulisnya salah. Dan bahkan rezeki yang utama. Jadi ya kita juga ini penting nih. Penting, soalnya orang awam kalau semoga diberikan rezeki yang lapang itu pasti maksudnya adalah uang ya, nah ini tauhid juga Pak, Bu, ini tauhid juga. Ini kan istilahnya masalah definisi ya, tapi kalau definisinya salah ya tauhidnya juga jadi salah. Jadi kesimpulannya kita harus mentauhidkan hati kita bahwasanya rezeki itu ternyata bukan hanya duit. Harus memahami dan meyakini bahwa rezeki bukan hanya yang masuk ke perut atau ke dompet ya, tapi yang masuk ke rekening juga rezeki ya. Siap transfer. Ya. Oh, di sini nggak ada rekening ya? Oh iya, bukan yang masuk ke akal, bukan hanya yang masuk ke dompet rezeki itu atau ke perut, karena itu definisi kita ya. Adapun yang masuk ke akal atau yang masuk ke hati, malah kita nggak syukuri. Ya, kalau dapat makanan ditraktir gratis, kalau dapat kendaraan bagus murah gratis, kalau dapat semua yang sifatnya dunia, nikmat dunia, kayaknya seneng banget ya. Ya Allah, tadi dimudahin banget. Tadi saya beli pecel lele gitu. Tadi saya di jalan habis dikasih pecel lele, enak banget, seneng banget ya Allah. Kayaknya Allah sayang kepada saya lagi lapar, tahu-tahu dikasih duit, dikasih gini. Bu, ini nasihat Hasan Al-Basri. Barang siapa yang rezeki dunia, barang siapa yang lebih senang dengan rezeki dunia daripada rezeki akhirat, sesungguhnya hatinya telah buta. Jadi hati-hati Bu, hati-hati. Kalau kita lebih senang dengan rezeki dunia dibandingkan rezeki akhirat, berarti hati kita udah buta. Ya, alhamdulillah tadi dikasih ini, dikasih itu, rezeki dunia. Itu kalau dapat gituan, Bu, wah, semua orang diceritain. Nah, tapi giliran kita bisa baca Quran, ya, giliran kita bisa sholat subuh berjamaah, giliran kita bisa belajar, Bu. Nih kita bisa belajar butiran ilmu. Ini rezeki dunia, rezeki akhirat. Kita wajib senang, kita bahagiakan, kita bahagia dengan ini. Nah, itu nasihat Hasan Al-Basri. Barang siapa yang dia lebih senang dengan rezeki dunia ketimbang rezeki akhirat, hatinya sudah buta. Nah, ini kita harus introspeksi diri, Bang. Hati kita sudah buta, ya, apa masih melek? Kalau buta pun buta banget atau buta sedikit? Kalau buta sedikit masih burem-burem gitu, ya maka usahalah supaya bisa melek. Ya, ini perkataan Hasan Al-Basri. Ya, lanjut. Kita akan lanjutkan materinya. Setelah itu kita diskusi santai sambil menyantap makanan atau minuman. Ya, kita lanjutkan ke nasihat 7. Qala mu'alif hafizahullah ta'ala. Nasihat ke-7, mempelajari hukumnya. Ya, ini
Bapak-bapak, ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih kuat Pak ya, Ibu? Insyaallah. Masyaallah. Sedikit ini Bu, insyaallah sedikit, tinggal sejam lagi. Dan pelajarannya sangat penting sekali. Nah, nasihat ketujuh mempelajari hukumnya. Nah, ini agak sedikit fikih Bu ya, agak sedikit fikih. Pertama ya, satu, nafkah. Nafkah yang wajib adalah nafkah istri dalam 3 perkara: makan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai kebiasaan masyarakat dan kemampuan suami. Ya, wahai para suami, ya. Wahai para bapak-bapak, ya. Kita ini wajib menafkahkan istri. Nah, wajib menafkahkan istri itu terbagi jadi 2. Pertama yaitu yang wajib. Nah, yang wajib ini terbagi jadi 2. Nah, punten. Ya. Ini wajib terbagi jadi 2, punten ya. Primer, ya, sekunder. Nah, yang sunnah, ya, tersier. Nah, tapi dengan meninjau kemampuan suami dan kebiasaan tempat, kebiasaan masyarakat, urf. Nah, jadi kita sebagai suami itu wajib menafkahkan istri di primer dan sekunder. Nah, ulama ngasih contohnya primer apa? 3, yang apa tadi? Pangan, sandang, sama papan. Nah, ini wajib ya, walaupun bukan milik, kontrak, ya, wajib. Ya, makan, pakaian, ini wajib. Nah, tapi wajibnya berapa? Sampai dibahas di fikih itu. Nah, kalau perempuan, nah itu wajibnya ya setahun 1. Di fikih dijelaskan. Jadi misalnya baju keluar ya minimal 1 tahun 1. Baju dalam rumah minimal 1 tahun 1. Sampai sendal sama sepatu pun 1 sendal 1. Kalau pas sudah 1 tahun belum rusak gimana? Nah, kalau belum rusak maka hukumnya jadi sunnah. Jadi udah 1 tahun ya, sepatunya, sendalnya belum rusak. Nah, itu maka tetap kita kasihkan nafkahnya, tapi jatuhnya sunnah. Ya, paham ya? Nah, kemudian nah itu kalau pakaiannya. Nah, kemudian kalau dia itu ada musimnya, musim hujan, maka jas hujan hukumnya wajib beli. Ya, jadi ibu bapak beli jas hujan itu hukumnya wajib di musim hujan. Beli payung maka hukumnya jadi wajib. Nah, dan seterusnya. Ya, nah kemudian kebutuhan sekunder. Ya, ulama biasanya nyebutinnya apa? Alat bersih, ya, kemudian alat masak, perlengkapan masak dan seterusnya. Jadi kalau ada pertanyaan apa hukumnya suami membelikan alat masak, ya jawabannya adalah wajib. Nah, tapi sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan masyarakat, kemampuan suami dan kebiasaan masyarakat. Nah, kebiasaan masyarakat di situ, Bu, kalau masak itu pakai kompor gas, bukan pakai hawu. Ya. Kebiasaan di situ. Nah, maka suami wajib membeli kompor. Jadi kompor jadi hukumnya wajib. Di situ biasanya di daerah situ nggak ada yang ngulek, semuanya pasti pakai blender. Itu Pak, blender ya. Jadi hukumnya wajib. Suami wajib berusaha sebisa mungkin untuk beli blender. Ya, karena itu kebutuhan sekunder. Wajib.
Dan sesuai kebiasaan masyarakat, rata-rata pada punya blender, rice cooker, kulkas. Karena itu berkaitan dengan kebutuhan makanan, bahkan bisa jadi primer. Nah, di daerah situ hampir semua punya kulkas, maka hukumnya wajib memberikan kulkas. Ya. Suami kalau mampu beli kulkas, tapi pelit, ya, tapi apa gitu, nah itu hukumnya dosa. Kalau kulkasnya rusak, males dibenerin, nah maka itu suami hukumnya dosa. Kendaraan juga sama Pak, itu udah sekunder, bahkan bisa jadi primer. Ya, ya ulama ngejelasin markab itu termasuk yang wajib. Istri perlu motor, maka suami wajib ngebeliin motor. Ya. Istri kebetulan bisnisnya luas banget, perlu bawa barang-barang misalnya, perlu mobil, ya maka wajib beli mobil dan seterusnya. Nah kesimpulannya tersier sekunder dan tersier, primer dan sekunder ini hukumnya wajib, tapi dengan kemampuan suami dan kebiasaan masyarakat, ya seperti itu. Nah, yang kedua adalah sunnah tersier. Kalau tersier, ulama nyontohnya apa? Alat berhias, Bu. Make up. Ya, jadi make up. Ya, ini salah satu yang sekunder adalah buku, kitab. Jadi tatkala seorang suami punya istri penuntut ilmu, masih kuliah, ya masih belajar, itu maka wajib dinafkahkan. Maka wajib bayar biaya semester, biaya kuliahnya. Seperti itu. Ya, wajib. Ya, nah, adapun yang sunnah tersier, ulama nyontohnya make up. Ya. Nah, kalau nafkah anak, ulama nyontohinnya mainan. Ya, jadi mainan. Nah, kemudian make up. Nah, itu salah satu contoh nafkah yang sunnah. Ya, jadi bapak-bapak, kita kerja, ya kita usahakan untuk beli mainan anak, itu dapat pahala, ya seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nafkah yang wajib adalah udah ya. Iya, termasuk yang wajib juga alat masak, bersih-bersih, perabotan rumah dan sebagainya yang bersifat sekunder. Iya. Sesuai kebiasaan masyarakat dan kemampuan suami. Iya. Nah, 3. Nafkah istri yang sunnah adalah kebutuhan berhias-rias, olahraga hukumnya sunnah. Ya. Beliin istri sepatu olahraga misalnya, atau beliin istri sepeda, ya. Nah itu hukumnya sunnah. Ya lanjut. Kemudian rekreasi hukumnya sunnah. Ya, jadi kita ajak istri jalan-jalan, itu hukumnya sunnah. Ya, dapat pahala. Ke mall, ya, rekreasi, ke tempat rekreasi atau ke hotel refreshing, itu hukumnya sunnah. Ya, seperti itu. Dan salah satu sunnah yang ditinggalkan, ya kasihan banyak istri yang menuntut untuk diajak jalan sama suaminya. Ya, lanjut. Ya. Sesuai kebiasaan, ya, lanjut. Ya. Dan sebagainya yang bersifat tersier sesuai kebiasaan masyarakat dan kemampuan suami. Nafkah anak wajib dengan 3 syarat: belum balik, miskin, dan tidak bisa bekerja karena cacat, lemah mental dan sebagainya. Iya. Jadi nomor 4, Bu, ini pembahasan tentang nafkah anak. Ya, nomor 4, kaidah nomor 4 berapa di sininya? Nomor 36, ya. Nomor 36, kaidah nomor 36-nya adalah nafkah anak wajib dengan 3 syarat. 1, dia belum balik. 2, miskin. 3, tidak bisa bekerja. Jadi Pak, sebenarnya ya, ada anak umur 15 tahun, ya, dia sudah balik dan dia tidak bisa bekerja, artinya sudah bisa bekerja.
maka dia wajib, maka orang tuanya tidak lagi wajib menafkahkan dia. Saya sudah balik, ya katakan ada seseorang sudah balik, umurnya sudah 15 tahun dan dia sehat bisa bekerja, nah maka dia sudah tidak wajib dinafkahkan orang tuanya lagi. Jadi kesimpulannya ya, yang baru lulus SMA katakan ya, itu orang tuanya sudah tidak wajib menafkahkan dia lagi. Ya. Nah, sebagian ulama membuat pengecualian, kecuali kalau dia masih belajar. Nah, kalau dia masih belajar, nah maka orang tua masih wajib memberikan nafkah. Ya, jadi paham ya Bapak Ibu. Jadi kalau anak masih menuntut ilmu, ya walaupun dia kuliah, itu masih jadi tanggungan orang tua. Nah, kalau dia sudah nggak menuntut ilmu lagi, ya seperti itu, dan maka dia, kesimpulannya kalau dia sudah balik dan dia nggak cacat, dia sehat, maka dia wajib mencari nafkah orang tuanya, nggak wajib menafkahkan dia lagi. Ya paham ya? Kecuali menuntut ilmu. Kalau sudah nikah menuntut ilmu gimana sih? Kalau sudah nikah, terus dia masih menuntut ilmu, belajar. Cowoknya apa ceweknya nih? Dua-duanya, Ustaz. Cowoknya. Oh iya. Nah, jawabnya nanti lah. Jawabnya nanti. Nah, apa namanya? Kalau ceweknya yang masih menuntut ilmu, ya berarti jadi kewajiban suami. Ya, jadi kewajiban suaminya. Ya seperti ini, ada perempuan masih kuliah, menikah, maka biaya kuliahnya wajib ditanggung oleh suami. Ya seperti itu. Kalau misalkan adik perempuan itu masih kuliah, sedangkan orang tuanya sudah tidak mampu bekerja, apakah itu menjadi kewajiban kakaknya, Ustaz? Iya. Ya, nah jadi ya nafkah saudara wajib apa enggak? Ya, nah jawabannya adalah saudara menurut mayoritas ulama itu tidak wajib. Jadi kita nggak wajib menafkahkan saudara kita, Bu. Jadi ada saudara kita, nah itu kita nggak wajib menafkahkannya, hukumnya sunnah. Nah, tapi dengan syarat bahwasanya benar-benar nggak ada yang masih ada yang menafkahkannya. Nah, kalau benar-benar saudaranya nggak ada yang nafkahin dia, ya dia dicariin proposal, nggak ada yang mau ngebantu, pokoknya benar-benar udah usaha tapi nggak ada yang bisa ngebantu menafkahkan dia saudara kita, maka kita saudaranya wajib menafkahkan. Jadi kesimpulannya Pak, nafkah saudara yaitu hukum asalnya tidak wajib sunnah. Nah, itu pun bisa patungan. Ya, maaf ya. Jadi nafkah orang tua, nafkah saudara, kayak kalau saudaranya lebih dari 2 ya. Nah, itu bisa patungan. Kita menafkahkan orang tua, bukan berarti kita aja sendiri yang wajib menafkahkan orang tua, bisa patungan. Nah, begitu juga menafkahkan saudara bisa patungan. Nah, itu yang tadi saya katakan sunnah hukum asalnya. Tapi kalau sampai tidak ada yang menafkahkannya, ya nggak ada sama sekali menafkahkannya, terus dicari proposal nggak ada yang bisa ngebantu. Soalnya gini Pak, hukum asalnya kalau kita hidup di negara Islam, kalau ada orang saudara yang miskin, itu tanggungan Baitul Mal, bukan tanggungan saudaranya, itu tanggungan negara, ya, atau tanggungan orang-orang kaya kaum muslimin di sekitar tersebut. Ya, jadi ada bab dalam fikih itu, pemasukan negara yaitu orang-orang kaya di daerah tersebut. Nah, ini dalil Pak bahwasanya kalau wahai orang-orang kaya, bahwasanya kalian itu punya hak untuk tetangga-tetangga kalian yang tidak mampu dan akan dipertanggungjawabkan. Ya, seperti itu. Nah, makanya aslinya itu. Ya, jadi kesimpulannya kita boleh minta proposal untuk kepentingan saudara kita yang tidak mampu. Kita boleh mengajukan ke Basnas, boleh. Kita ke badan-badan zakat, boleh.
Ya ke siswa insya Allah boleh saya. Insya Allah semoga dananya ada. Amin, amin. Nah, kemudian ke orang-orang kaya personal, bukan lembaga. Kan tadi lembaga, ini sekarang personal. Boleh, tidak makruh. Nah, kalau semua cara sudah ada, tidak ada, nggak ada yang bisa, nah maka jadi kewajiban Anda. Ya, wahai saudara satu-satunya. Ya, soalnya kenapa Allah mengharamkan ada satu jiwa yang terbengkalai. Ya, seperti itu. Jadi apa Bu, Pak? Hukum awalnya sunnah. Ya, lanjut. Maka orang tua wajib dengan satu syarat, yaitu miskin. Iya. Jadi kesimpulannya, Bu, ada perbedaan ada perbedaan antara anak dan orang tua, nafkah anak dan orang tua. Ini perbedaannya, Bu. Ini nafkah anak ya. Kemudian ini nafkah orang tua. Ya. Jadi gini, anak misalnya anak wajib dinafkahkan oleh orang tuanya. Ya, itu anak tidak wajib dinafkahkan oleh orang tua kalau dia sudah balik dan sehat ya. Dan sehat tadi. Sudah balik sehat. Nah, ini maka anak enggak wajib dinafkah. Ya. Ya tahu, ulang begini dah. Nah, anak wajib dinafkahkan dengan 2 syarat ya. Dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Tadi kan udah dijelasin ya. Kita wajib menafkahkan anak dengan 3 syarat. Pertama, dia miskin. Ya, soalnya ada anak yang dapat hadiah misalnya. Dapat hadiah, nah hartanya jadi banyak, nah jadi kaya, nah itu nggak wajib dinafkahkan. Dia uangnya banyak, nah itu nggak wajib dinafkahkan. Dia menang lomba, nggak wajib dinafkahkan. Nah, syaratnya 3 nafkah anak ya. Pertama, dia miskin, kemudian belum balik, kemudian sama sehat. Nah, tapi kalau nafkah orang tua syaratnya cuma 1, miskin. Ya. Jadi, Pak, kesimpulannya kalau kita punya orang tua tidak mampu, walaupun beliau masih sehat, walaupun beliau masih punya tenaga, punya keahlian, itu kita wajib menafkahkan orang tua kita. Nih orang tua lagi paceklik, lagi kesusahan, tapi badan orang tua kita masih sehat dan masih bisa berpotensi untuk nyari kerjaan, maka nggak boleh, kita wajib menafkahkan orang tua. Jadi kesimpulannya, orang tua yang kurang mampu nggak ada dia mencari nafkah untuk dirinya sendiri, nggak ada. Itu adalah kewajiban anaknya. Ya miris zaman sekarang ya, miris. Kadang-kadang ada orang tua ya udah sepuh banget, masih dagangnya pun UMKM. Pas ditanya kemana anaknya, oh alhamdulillah anak saya mah udah sukses di Jakarta, punya mobil, punya rumah. Nah itu malah anak durhaka, dia sukses tapi bapaknya masih disuruh kerja. Ini perlu diketahui ibu bapak ya, orang tua itu bukan berarti nggak minta tapi kita nggak ngasih. Orang tua mah pasti selalu sukses. Orang tua mah berharapnya sukses dan nggak meminta kepada anak. Nah kita yang ngasih ya, seperti itu. Nah jadi kesimpulannya apa? Asalkan orang tua miskin saja, walaupun dia masih sehat, beliau masih bisa bekerja, punya keahlian, beliau bisa mencari lamaran kerja, nah itu nggak wajib bagi dia untuk mencari nafkah. Kita lah sebagai anaknya yang wajib mencari nafkah. Ya lanjut, itu perbedaannya ya antara nafkah anak dan nafkah orang tua. Nafkah anak kalau dia miskin tapi masih punya kesehatan, masih punya kemampuan untuk kerja, maka kita nggak wajib nafkahkan. Ya seperti itu. Ya lanjut. Selanjutnya kalau kuliah istri itu ya. Misalnya disuruh kuliah lagi sama orang tua gitu, sama orang tuanya gitu. Terus
apakah itu wajib bagi suaminya atau tapi orang tua bilang dibiayain sama orang tuanya gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz hukumnya untuk suaminya? Oh iya. Nah orang tuanya bilang ya apa maksudnya kuliah lagi gitu. Tapi ya udah kalau memang suaminya dibiayain sama orang tuanya. Ya, pertama gini, masalah istri kuliah apa hukumnya? Nah itu jawabannya adalah wajib dengan seizin suami. Ya, seorang istri itu nggak boleh kuliah kecuali dengan izin suami. Ya, itu kaidah nomor 1. Nah, kaidah nomor 2, kalau dia sudah kuliah, nah maka suami wajib menafkahkan. Nah, kemudian poin nomor 3 adalah tatkala dinafkahkan oleh orang tuanya, ya maka itu ihsan. Ya, ihsan dari orang tuanya. Ya, jadi sebenarnya kewajibannya adalah atas suami tapi dibayarin sama orang tua. Ya, maka itu kebaikan orang tua. Tapi lagi-lagi ini dengan syarat izin suami. Kalau suami nggak ngizinin kuliah, ya soalnya gini Pak, ilmu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, yang wajib itu ya ilmu yang kita butuhkan. Ilmu yang kita butuhkan. Ya, misalnya dia adalah seorang pengusaha misalnya, atau dia seorang dia wajib mempelajari ilmu bidang dia. Nah, ya seperti itu. Nah, atau ilmu yang wajib ya ilmu sholat, ilmu ilmu agama, ya ilmu akhlak dan seterusnya. Yang penting paham lah ya, ilmu terbagi dulu, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, kalau kuliah lihat dulu ini hukumnya wajib apa sunnah, ya seperti itu. Nah, kalau wajib maka nggak perlu izin suami. Sama aja kayak ke majelis taklim mau belajar sholat, nggak perlu izin suami. Ya seperti itu. Nah, tapi kalau belajar yang hukumnya sunnah, mau ngapain? Mau belajar ilmu hadis misalnya, belajar ilmu hadis, ya itu sunnah hukumnya, maka wajib izin suami. Ya paham ya? Nah, kalau suami nggak ngizinin istrinya, orang tuanya maksa, nah maka yang dimenangkan adalah suami. Karena suhbah, ya jadi tatkala seorang wanita itu sudah menikah, maka orang yang paling wajib dia taati adalah suaminya. Nah, adapun bagi laki-laki, ya tatkala dia menikah, tetap ya orang yang paling wajib dia hormati adalah orang tuanya. Nah, ini masalah suhbah. Jadi ada 2 masalah tuh. Ada masalah ketaatan ya, dan penghormatan, sama masalah nafkah. Jadi Bu, kalau masalah ketaatan dan penghormatan, suami yang sudah menikah tetap penghormatan dan ketaatan tuh nomor 1 adalah orang tua. Nah, tapi kalau masalah nafkah, nomor 1-nya adalah istri. Ya, jadi walaupun lelaki, kalau masalah nafkah tetap istrinya nomor 1, pasangannya nomor 1. Ya. Nah, orang tuanya jadi nomor 2. Nah, adapun masalah ketaatan dan penghormatan itu orang tua tetap nomor 1 di hadapan suami, bagi suami. Nah, adapun bagi istri, nah itu ketaatan dan penghormatannya ini nomor 1-nya jadi pindah. Yang tadinya ibu bapaknya jadi suami. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, nih saya nafkah istri atau anak atau orang tua dulu nih? Ya, jawabannya adalah istri dan anak dulu. Ya, tapi ingat, jangan sampai primer orang tua dibelakangin karena untuk memenuhi tersiarnya istri. Ya, seperti itu. Harus proporsional. Ya. Primernya istri sudah terpenuhi, ya maka primernya orang tua, ya. Sekundernya istri sudah dipenuhi, maka sekundernya orang tua. Ya, baru nanti tersiarnya. Ya, paham ya? Ya, lanjut. Ya. Iya. Nggak usah capek-capek anak salah gitu. Sebenarnya harus difasilitasi itu antara primer yang mulai pamannya
Iya, anaknya perempuan katakan. Yang perempuan, Iya, katakan. laki-laki lah. Iya. Ustaz, ibu lah. Jadi ini Siap. Siap, siap. tapi kan hubungan ekonomi segala macam pasti bertahan lama tuh, bertahun-tahun. Apakah tetap wajib? Apakah perkara yang ini, nafkah yang wajib yang beda ini, apakah sudah gugur karena kita orang tua yang masih sokol, Iya. atau memang masih ada apa istilahnya ya, dikasih tapi memang tidak wajib karena sudah ada gitu. Oh, iya. Suami Iya. mau Paham. fasilitasi, Paham, iya. berhubung sudah ada, Iya. itu bukan lagi perkara. Iya, paham. Iya, paham. Nah, jawabannya ini adalah tidak wajib lagi. Ya, karena itu ihsan dari orang tua. Masya Allah. Itu adalah pemberian dari orang tua. Beruntung Ustaz. Iya, jadi anak bapak ya udah punya anak laki-laki misalnya, udah nikah, dikasih rumah, ya dikasih semuanya kerjaan. Nah, maka ya udah cukup, dia nggak usah memberikan budget untuk rumah lagi ke istrinya, nggak usah memberikan budget nafkah yang lainnya untuk istrinya, dan itu jatuhnya jadi kepemilikan si anak. Ya kalau itu pemberian, kalau itu manfaatnya doang juga nggak apa-apa. Yang penting itu statusnya sudah punya anak dan itu bisa diberikan kepada istri sebagai nafkah yang wajib. Kesimpulannya apa? Nggak jadi utang, artinya si suami nggak perlu ngasih budget makanan, ngasih budget baju, nggak usah ngasih budget rumah lagi ke istri, ya, seperti itu. Ya, itu jadi statusnya status rumah si suami. Nah, atau anaknya adalah perempuan, nah ini kebalikannya, anaknya perempuan, ya, anaknya perempuan dan itu rumah dikasih perempuan atas nama anaknya, bukan atas nama menantunya. Paham ya? Rumah, katakan contohnya satu aja, ada rumah ya, rumah. Nah, maka si suami ini tetap masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah tempat tinggal, masih ada kewajiban. Ya, karena kenapa? Ini rumahnya rumah istri, ya, bukan rumah suami. Nah, kalau seharusnya yang seperti ini pindah, ente bangun, ente ngontrak atas keringat ente wahai suami. Nah, kalau cuman hanya saja istri ente memperkenankan ente untuk tinggal di rumah istri ente. Nah, ini namanya sedekah istri kepada suami, dan ini boleh menjadi hutang. Andaikan ada, yaudah bang, tinggal aja di rumah saya, tapi setahunnya 10 juta, wajib dibayar tuh 10 juta sama si suami. Paham ya? Nah, adapun kalau kasus yang pertama, yaitu memang statusnya dikasih ke anak laki-lakinya, jadi punya suami. Nah, cuman kasus yang kedua yaitu anaknya perempuan, si istri. Ya, paham ya? Jadinya utang. Ya, jadi tatkala suami udahlah bang, nggak usah ngekos, nggak usah bikin rumah aja nih, rumah orang tua aja, maksudnya rumah orang tua saya gitu, mertua abang gitu. Nah, itu hukumnya adalah ihsan, sedekah. Dan kalau mau dipinta bayaran, hukumnya jadi wajib. Kalau direlakan, jadinya sedekah. Ya, paham ya? Ya, seperti itu. Jadi kaidah yang pertama yang saya sampaikan minggu lalu, sekaya apapun istri, semiskin apapun suami, nggak wajib si istri untuk memberikan nafkah sekecil apapun. Itu kaidah dasar. Uang istri ya, sebagian uang suami adalah uang istri. Nah, inilah betapa mulianya seorang perempuan di Islam. Makanya ya Allah, masalah duit seharusnya lebih banyak duitnya istri. Ya, kita dapat warisan laki-laki 2 kali lipat dari istri ya. Nah, tapi sejatinya 2 kali lipatnya ini juga dibagi oleh istri, oleh perempuan. Ya, kesimpulannya apa? Kata guru saya,
seharusnya perempuan itu jauh lebih berterima kasih kepada Rasulullah SAW, harus jauh lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang lelaki. Ya, harus lebih mencintai Rasulullah SAW ketimbang lelaki. Karena kenapa? Ya karena Islam lah, karena Allah lah, karena Rasulullah lah wanita diangkat derajatnya. Ya kalau zaman dulu perempuan nggak dapat warisan ya, diwarisin ya. Perempuan diwarisin, Bu. Kalau ada yang meninggal, nah istrinya itu dilelang, ditawarkan kepada saudara-saudaranya, kepada keluarga besarnya. Nih, siapa yang mau ngambil istrinya ini gratis, Bu. Diwarisin. Seperti itu. Dan seterusnya, apalagi perbudakan wanita. Wah, itu jauh lebih mengerikan lagi. Nah, jadi simpulannya seorang wanita harus lebih berterima kasih kepada Islam. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya nafkah, Bu. Nafkah ini adalah bentuk ya Islam, betapa Islam memuliakan wanita. Nah, kalau sudah dimuliakan seperti ini, ya udah tinggal lurus, Bu. Apa lurusnya perempuan? Yaitu ngurusin anak. Ngurusin anak, ya. Kalau semua wanita ya itu efektif mendidik anak yang soleh sedini mungkin, itu adalah profesi paling termulia, terpenting ya di negara tersebut, Bu. Ya, karena kan semua umat ini, peradaban ini kan terbangun dari individu, yaitu terbangun dari anak ya yang dididik oleh orang tua. Ya, jadi jangan sampai ya udah ditanggung, nah tapi anak juga nggak diurus. Dan ingat, ngurus itu bukan hanya sebagai makhluk hidup yang bisa jalan, bisa ngomong, bisa makan, tapi juga sebagai manusia yang berakhlak dan sebagai muslim yang beriman. Ya, seperti itu, bisa baca Quran dan seterusnya. Ya, lanjut. Nganggur tanpa uzur hukumnya haram. Ya, apa? Yang nganggur tanpa uzur nih hukumnya haram. Ya, jadi nafkah wajib, maka nganggur hukumnya haram. Ya, jangan tunggu dipinta, kasih sebelum dipinta. Kasih sebelum dipinta. Nah, ini Pak, ya Allah, ini banyak terjadi ya. Suami rata-rata ngasih nafkah itu kalau dipinta. Kalau habis dipinta baru ngasih. Itu salah. Salah ya. Ya, laki-laki ya kalau bisa ngasih dan per hari ngasihnya. Kalau zaman dulu itu per hari. Jadi kalau bisa suami istri itu kita gaji, Pak. Kita gaji seakan-akan orang kerja. Mau habis nggak habis kita kasihlah lagi, sehingga wanita itu punya kepemilikan harta. Betapa banyak wanita ya ibu rumah tangga ya itu yang berangan-angan, ya Allah, kapan saya punya duit lagi. Sama ketika lagi lagi belum nikah gitu. Banyak ibu-ibu yang merasakan itu. Nah, itu kenapa? Sebabnya gara-gara suaminya ya itu ngasih nafkahnya kalau hanya lagi habis aja. Ya, dikasih 1,5 juta katakan. Itu buat makan istri, buat makan anak, buat makan suami juga lagi. Jadi sisa buat istrinya mana? Istrinya kasihan, gak kita hormati, Pak. Istri itu kan, maaf punten ya, sebagai wakil kita, sebagai teman kita, sebagai pengurus anak kita, sebagai guru anak kita, dan bahkan maaf profesi pembantu, maaf ya, yang ngurusin baju kita, yang nyapuin rumah kita. Ya Allah, kita nggak gaji lebih, cuman gaji makan doang. Ya Allah, kita memperlakukan orang lain seperti itu aja udah salah, Pak. Apalagi memperlakukan istri kita. Kebayang ya? Jadi harus kita hormati istri ini, karena itu fungsinya banyak ya. Ya, paham? Supaya istri itu punya kepemilikan harta. Ya, jangan kasih kalau habis, tapi kasih sebelum dipinta. Ya, paham saya? Ya, seperti itu. Nah, dalilnya apa? Kafa bil mar'i itsman ayyudhi'a man yaqut. Nah, dalam riwayat lain, riwayat Muslim sahih ya, ayah bisa amman yamliku qutahu. Dia nyimpen. Ya, disimpan sama dia, sama suaminya sampai tunggu habis.
Ya, sama seperti sahabat Abu Sufyan ya. Sampai istrinya ngadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan bakhil banget nih. Ini apa namanya, kalau nggak dibintang nggak ngasih apa namanya anak sama saya, keperluannya nggak dikasih. Akhirnya kata Rasulullah SAW apa? Khudhi min malihi bil ma'ruf. Ya udah ambil aja hartanya, ambil secara paksa, artinya minta secara paksa. Ya lanjut, nafkah yang sunnah ya. Nafkah yang sunnah pertama ditinjau dari barangnya, perhiasan, make up, mainan dan lain-lain yang bersifat tersier. Iya, lanjut. Ditinjau dari orangnya yang dinafkahkan, saudara, paman, sepupu, keponakan dan lain-lain. Iya, jadi nafkah sunnah itu terbagi jadi banyak ya. Pertama ditinjau dari barangnya, sudah jelas ya. Nah sekarang ditinjau dari orang yang dinafkahkannya, Bu. Kita nafkahkan saudara, itu hukumnya sunnah. Nafkahkan paman, sepupu, keponakan, itu hukumnya sunnah. Ya, seperti itu. Lanjut, ditinjau dari orang yang mencarinya, seperti istri membantu suami mencari nafkah. Iya, seperti itu. Nah, istri mencari nafkah ya dengan niat ngebantu suami, ya maka dia dapat pahala. Yaitu seperti tadi. Jadi, Bu, kalau ada ibu-ibu mencari nafkah, nah itu maka duitnya itu punya dia, bukan punya suami. Ya, ibu-ibu perempuan ya istri mencari nafkah, itu hasil yang dia hasilkan itu semua murni punya istri. Nah tatkala dia pakai untuk kebutuhan dia pribadi, ya itu hukumnya jadi sedekah sebagaimana minggu lalu ya. Makanya enak banget ya istri ya, makan, belajar, bekerja mencari nafkah untuk kepentingan diri sendiri ya, tapi dapat pahala, dan itu pun boleh dijadiin utang. Boleh dipinta ditulis, "Bang, tadi saya makan ketoprak nih." Ya, seperti itu. Ya sama temen ya berlima misalnya 100.000. Nah, itu nih ya bayar ya, seperti itu. Nah, itu boleh dalam agama seperti itu. Ya, bahkan yang remeh yang sekunder kayak minyak wangi, kayak sabun seperti itu, pakai harta istri boleh ditagih dan suaminya wajib bayar. Ya, ini Neng perhitungan banget sih. Ya, ente yang perhitungan, seharusnya yang kewajiban ente. Iya sebetulnya. Iya, kebalik ya. Iya, kebalik. Iya, jadi sebenarnya ya istri itu udah jadi ratu lah. Jadi guru di rumah. Ya, jadi guru untuk anak-anak di rumah. Udah nggak usah kerja ya. Semua masalah duit, masalah aset, masalah alat itu semua tanggung jawab suami ya, seperti itu. Ya. Makanya Bu, ini saya sering menyampaikan bab nafkah ini adalah salah satu bab yang harus banyak diajarkan di kaum muslimin. Ya, seperti itu. Ini bab nafkah ya. Insyaallah. Yang istri, yang ibu-ibu nge aja. Karena penting ya, hak mereka. Ya, lanjut. Dan terakhir nafkah pembantu atau pekerja wajib. Iya, ini udah dalilnya ada di bawah ya. Ya, jadi bos-bos nih, para bos-bos nih, jangan lupa menafkahkan pembantu, artinya menggaji. Ya. Nasihat ke-8 boleh sih? Cukup kayaknya. Cukup. Masih 5 menit lagi. Ayo lanjut. Dan yang punya nganggur tanpa uzur ya saja. Iya. Itu apakah termasuk yang menuntut ilmu saja? Kayak sahabat Abu Hurairah kan? Sehari-harinya sibuk menuntut ilmu saja. Iya. Nah, itu bagaimana tuh? Buku terus ada lagi kisah yang saudara Ustaz di hadis itu di Riyadhus Shalihin kalau nggak salah, yang saudaranya satunya itu sibuk menuntut ilmu, yang kedua sibuk mencari kerja, mengadukan ke Rasulullah bahwa dia menafkahi saudaranya yang itu. Iya, benar-benar. Ya, nggak ada kontradiksi. Pertama nafkah antara nafkah dan menuntut ilmu. Nah, itu lebih dahulukan yang mana? Ya jelas kalau menuntut ilmunya wajib, ya maka dua-duanya wajib. Menafkahkan istri, misalnya saya belajar wajib ya. Susah sih ya sekarang. Gimana seseorang wajib belajar ya?
Ya intinya kalau masalah kuliah, nah itu nggak wajib, udah nggak wajib ya seperti itu. Nah katakanlah ya kesimpulannya kontradiksi antara nafkah dan belajar susah ya. Contohnya gimana ya? Contohnya dia ya andai kan terjadi dia wajib belajar ya, tapi wajib menafkahkan istrinya juga gitu. Nah maka itu dua-duanya wajib. Nah gimana caranya mencari yang mana yang lebih madaratnya lebih kecil ya, seperti itu. Apa dikerjakan dua-duanya dengan seadanya dan seterusnya. Adapun kalau belajarnya itu hukumnya sunnah ya jelas maka nafkah istrinya yang didahulukan. Dan lagi pula kalau itu dalil Abu Hurairah, belum tentu Abu Hurairah sudah punya istri. Nah pergi ke Madinah itu, ketika itu Abu Hurairah umurnya masih 20 sekian tahun, hampir 30. Nah beliau hijrah ke Madinah, dan juga belum tentu kalau anda kan udah punya istri, belum tentu Abu Hurairah tidak meninggalkan nafkah ya, seperti itu. Nah adapun masalah dua kisah sahabat itu, yang satu kerja yang satu nuntut ilmu ya, itu jelas bahwasanya si penuntut ilmu ini kan belum punya kewajiban nafkah orang lain. Dia hanya berkewajiban menafkah diri sendiri. Nah makanya dinafkahkan sama kakaknya ya, sama saudaranya yang dagang ya, seperti itu ya. Lanjut ya. Satu lagi dah. Nasihat ke-8, mengikuti ajaran Islam dalam cara menghasilkannya ya, yaitu kewajiban mempelajari fikih muamalah. Nah ini penting ya. Jadi nasihat ke-8 ini mempelajari ajaran Islam dalam berbisnis ya. Satu, harus mempelajari fikih muamalah. Dalilnya apa? Ya perkataan Umar bin Khattab, nggak boleh ada yang berjualan di pasar kita illa man tafaqaha fid din, kecuali dia sudah paham fikih muamalat ya, seperti itu ya. Dua, boleh dijelasin lah. Halal harga mati Pak. Nggak boleh ada ya gitulah, riba haram ya udah haram, nggak boleh ada nyerempet ya, halal harga mati. Nah yang ketiga, salah satu silabus utama syaitan adalah menjebloskan manusia ke dalam bisnis haram. Nah itu Pak, makanya jadi syaitan itu punya silabus Pak. Syaitan punya silabus. Nah salah satu silabus utamanya adalah menyerumuskan orang untuk ya memakan harta yang haram. Nah salah satu silabus utamanya juga apa? Untuk mencerai-berai hubungan suami istri. Naudzubillah min dzalik. Jadi kesimpulannya Pak, kalau ada pikiran untuk menggunakan harta yang haram, apa riba dan apa, itu langsung yakin Pak bahwasanya itu adalah bisikan setan. Ya, kalau ibu bapak berantem sama istri, salah paham, ribut sama istri, jangan salahin istri, jangan salahin suami, salahin setan. Berantem sama istri nih. Nah, yang pertama kali disalahin jangan istri, jangan suami, yaitu salahin setan yang membisikkan, yang menghidupkan api permusuhan tersebut. Ya, seperti itu. Ya, kadang-kadang kan kesalahan suami istri kan nggak disengaja atau nggak direncanakan dan seterusnya lah. Nah, itu semua hanya murni bisikan setan. Ya, paham ya? 4. Ya. Ciri orang yang berbisnis haram, ia tidak akan pernah puas, tenang dan cukup. Sebaliknya ia akan merasa selalu menggerutu, gelisah, tegang, tertekan dan merasa kurang. Ini yang dinamakan kaya berjiwa miskin. Iya, seperti itu. Nah, ini ciri-ciri orang kaya yang hartanya, ciri-ciri orang yang hartanya haram. Ya, ciri orang yang bisnisnya haram, dia tidak akan pernah puas. Ya, tidak tenang, tidak cukup, ya, seperti itu. Nah, ia akan malah sebaliknya, menggerutu, gelisah, tegang, tertekan, terus merasa kurang ya. Ya, lanjut. 5. Jangan curang, karena agama Islam anti curang. Ya.
Seperti itu. Ya, lanjut. Nah, makanya kata Rasulullah SAW apa? Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang curang, maka itu bukan orang Islam. Kata Rasulullah SAW. Ya, lanjut. Jangan mengambil hak orang lain kalau tidak mau bangkrut. Ya, bangkrut di sini maksudnya bangkrut di akhirat. Ya, kalau kita mengambil hak orang di dunia, insya Allah kalau enggak di dunia, paling tidak di akhirat kita akan jadi bangkrut. Yang muflis, hadis muflis itu ya. Ini hadis muflis. Ya, lanjut. 7. Jangan menganiaya orang karena akan ada karmanya. Nah, bahaya Pak. Dalam berbisnis jangan pernah menganiaya orang karena pasti ada karmanya. Kalau kita, walaupun dia bos, walaupun dia atasan, kalau dia menganiaya bawahannya atau orang lain atau partner, pasti dia akan dianiaya sebelum meninggal. Dan itu sudah perkataan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah apa? Ma min dzambin ahra ay yu'ajjilallahu li sahibihil 'uqubata fid dunya. Enggak ada dosa yang mana azabnya akan dipercepat di dunia. Ma'ama yuddakharu lahu fil akhirah. Padahal azab akhiratnya juga ada. Jadi enggak ada dosa yang ganjarannya yang hukumannya itu 2 kali di dunia dan di akhirat kecuali 2 dosa. 1, memutus tali silaturahim, yang kedua menzolimi orang. Ya, barang siapa yang memutus silaturahim dengan temannya, dengan saudaranya, dengan orang tuanya, naudzubillah min dzalik, dengan anaknya, dengan bibinya, dengan keluarganya, itu insya Allah pasti bakalan ada orang yang akan putus silaturahim di dia. Begitu juga menganiaya. Nih tinggal dibaca 89-nya. Jangan berbohong karena bohong dalam berbisnis untuk mengambil hak orang lain adalah dosa besar. Ada dosa besar. Jadi berbohong itu kalau di luar bisnis bisa jadi dosa kecil. Tapi kalau bohong dalam berbisnis jadinya dosa besar. Ya. Dan terakhir, sogok haram, dosa besar dan tingkat ke neraka. Iya, ini hadis-hadisnya ya. Jadi sogok itu sudah haram, dosa besar dan masuk neraka. Kadang-kadang haram belum tentu dosa besar. Kadang-kadang haram belum tentu pasti ke neraka. Nah, kalau sogok ini 3-nya ngumpul loh. Ya. Nah, bagaimana kalau sogok buat diri sendiri, buat hak diri sendiri? Nah, itu hukumnya boleh. Ya. Seperti itu. Contohnya ya saya nggak bakalan bisa ngurus berkas-berkas di kelurahan atau di kecamatan atau di samsat. Padahal itu hak kita. Ya, kecuali dengan bayar. Itu kan sogok loh. Dia kan sudah digaji. Ya. Aduh, ini susah nih, nggak bisa dikerjakan nih, basa-basi. Ya. Padahal itu tugas dia. Dan itu hak kita sogok. Nah, maka kita boleh. Hukumnya enggak dosa. Nah, dia haram menerimanya. Berarti yang dosa dia. Iya. Jadi paham ya? Halal ngasih, haram diterima. Nah, itu tebak-tebakan. Ya. Ya, halal dikasih tapi haram diterima. Nah, itu. Menyogok tapi untuk kepentingan diri sendiri. Nah, sebagian orang nggak paham, itu tetap haram, itu nyogok, ya nggak boleh. Nah, itu nggak seperti itu. Nah, para sahabat pun ketika pemimpin zalim, terakhir Bu ya, ini nomor 9. Para sahabat pun gitu, tatkala pemimpin ketika itu zalim, banyak yang bertanya, wahai para sahabat Rasulullah, ini hukumnya apa? Tatkala kita kan zaman tabi'in udah banyak pemimpin zalim, itu sudah banyak sogok. Nah, maka pada nanya kepada sahabat, hukumnya gimana? Hukumnya boleh. Ya, jelas ya. Ya, jadi biasanya lagi ngapain Ustaz kalau nyalur Ustaz? Ya macam-macam lah. Kayak kita bikin ATM ya Ustaz. SIM. Bikin SIM. Ya, pokoknya gitulah. Kita udah benar dan itu hak kita lurus tapi dipersusah sama dia. Nah, itu kita boleh ngasih. Ya, dan itu bukan membantu dalam kezaliman, enggak.
yaitu hanya untuk mengambil hak kita, dan itu hukumnya boleh. Ya, halal dikasih, haram diterima. Ya. Cukup kali ya. Ya mungkin cukup sekian. Ini ke-9 ke-10 ini ya, sama ke-11 nih penting insyaallah ya. Insyaallah mungkin kalau besok ada 2 sesi, mungkin ini nyempurnain lah. Jadi kesimpulannya ini nggak perlu full 1 hari ya. Ini bisa tambahan. Misalnya besok, minggu depan misalnya pertemuan apa gitu. Nanti saya ngisi sekilas gitu. Setengah jam lah ini mah, setengah jam. Atau mungkin kalau Allah nggak takdirkan punten ya. Kalau Allah nggak takdirkan untuk membaca ini, ya mungkin dicukupkan sekian. Ya insyaallah yang nomor 9, 10 cukup jelas insyaallah. Ya, apalagi nomor 11 itu hanya doa. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu kepada Ustaz Iskandar Hafizullah Ta'ala atas pemberian materinya. Insyaallah pertemuan terakhir ketiga yang di pekan depan hari Rabu ya, pertemuan terakhir untuk menyelesaikan materi yang terima kasih, jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan kepada para peserta atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.